Hari ini tahu-tahu pikiran saya seperti mengingatkan saya bahwa 30 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1989, saya memulai perjalanan pelayanan sepenuh waktu saya bersama Tuhan. Jika saya mengingat perjalanan pelayanan saya selama 30 tahun terakhir, saya hanya bisa mengucap syukur atas penyertaan dan realita keberadaannya yang terus menguasai dan menuntun hidup saya. Ada banyak janji Tuhan yang sudah Dia genapi, tapi masih ada juga janji-janjinya yang sedang dalam proses penggenapan. Melalui daily devotion hari ini, saya ingin berbagi janji Tuhan dengan semua saudara. Saya meyakini karena Tuhan sudah menyatukan langkah perjalanan rohani kita untuk menuju destiny yang sama, mewarisi dinamika roh yang sama, maka Dia pun pasti akan memberikan janji yang sama untuk berlaku bagi kita semua. Berikut adalah beberapa janji Tuhan yang pernah Dia berikan kepada saya. Bawalah dalam doa, deklarasikan janji-janji Tuhan tersebut, dan mari kita nikmati penggenapan janji tersebut bersama-sama. Sekarang, janji-janji tersebut telah menjadi janji Tuhan untuk kita bersama. Yang pertama, Keluaran 34 ayat yang ke-10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Yang kedua, Yesaya 49 ayat 5-6. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, Yesaya 49 ayat 8-11. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Zakaria 3 ayat yang ke-7 dan 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Yesaya 55 ayat 3-5. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau
akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Yesaya 51 ayat yang ke-16. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. 2 Tawarikh 7 ayat 15-16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Melalui janji ayat di atas, lahirlah jemaat BCC. Dan saya bersyukur kita semua dibawa Tuhan untuk dapat ikut terlibat dalam kegerakan yang sedang Ia lakukan atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Yang terakhir, dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin.